Halo, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju, NIM 1703030002, semester 8, jurusan Sosiologi kelas A. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang buku yang ke-8, Sosiologi Politik. Oke, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu materi yang pertama, transformasi global di media. Nah, dalam fase saat ini, proses globalisasi dan peningkatan interaksi serial ini akan memberikan ruang untuk memikirkan kembali kategori tersebut, ruang dan tempat, kemudian waktu dan geografis yang dilalui komunikasi studi telah berkembang sehingga berkontribusi untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep, terus teori dan metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang beragam, komunikasi di dunia yang terus berubah. Nah, di sini tujuan utamanya adalah menyediakan plat atau bentuk pertukaran pengetahuan dari konteks geobudaya yang berbeda. Nah, buku dalam seri ini akan menyumbangkan perspektif yang beragam dan jamak tentang komunikasi perkembangan bahasa, termasuk dari luar dunia, bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan di dunia global saat ini, agar masuk akal dari kompleksitas dan studi komunikasi tantangan antara budaya. Asosiasi Internasional untuk Riset Media dan Komunikasi atau IAMCR telah selama lebih dari 50 tahun menjadi titik fokus dan platform unik untuk debat dan diskusi akademis tentang berbagai topik dan masalah. Nah, diunggulkan oleh banyak bagian tematik dan kelompok kerja. Seri baru ini secara khusus menghubungkan ke model intelektual atau IAMR dan menawarkan kesempatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Publik, penelitian, dan debat utama. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang ekonomi politik media, Age of Crowdfunding. Oke. Para ahli yang bernama Frank Rebellier mempercayai bahwa perubahan besar dan sosial, masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Prancis. Nah, seperti di banyak negara, pers di Prancis begitu biasanya dilihat sebagai dibiayai melalui dua saluran pelengkap NELS. Di satu sisi, publik dijual kepada pembaca sementara. Di sisi lain, ruang iklan dijual kepada pengiklanan. Nah, pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online itu untuk menarik pengiklanan. Meskipun masalahnya telah ada selama lebih dari 1 abad, pertanyaan tentang kemerdekaan media menjadi perhatian hari. Gejolak terkait dalam ekosistem informasi secara khusus ditandai oleh gelombang baru ekosistem ekonomi dan kekuatan yang tak dihindarkan dari platform digital dan besar algoritma mereka. Tidak memperbaiki situasi ekonomi, kebanyakan media mampu perkerjakan kondisi wartawan atau prestasi publik terhadap informasi demikian diproduksi. Nah, sebaliknya karena kritik sering dibenarkan yang memiliki telah diratakan di media dalam beberapa dekade terakhir oleh para peneliti ilmu sosial dan masyarakat sipil, baru-baru ini dipeparkan dengan semakin ganas serangan dari warga yang marah, industri dan pejabat terpilih bahkan ke tingkat pemerintah tertinggi. Namun pada saat yang sama,
belanja iklan masuk media telah sangat menurun sementara penggunaan internet tetap. Nah, sekutu enggan membayar untuk mengakses informasi. Akibatnya, crowdsource ingin platform yang melalui munculnya pertama kali pada akhir tahun 2000-an. Di Amerika Serikat dan kemudian di Eropa sering dianggap sebagai sumber pembiayaan alternatif dengan bantuan crowdsourcing. Fail media mungkin bisa mengatasi krisis penandaan pendekatan seperti itu dalam teks yang berfokus pada industri budaya dan media ini mungkin tampak agak tangnesial. Sementara fokus di sini lebih sempit, melihat industri media saja dan lebih khusus lagi produksi berita dalam pers tertulis dan online. Nah, juga menganggap bahwa sebagai satu kesatuan dari berbagai metode pembiayaan pers. Dengan melihat pembiayaan pers tertulis secara lebih luas dan pergerakannya online adalah mungkin untuk melihat bahwa pendorong utama melampau transisi ke digital itu sendiri. Nah, lebih sedikit bantuan kepada keuangan mikro swasta yang terdesentralisasi. Kita masuk pada materi yang paling terakhir, yaitu media dan money atau uang ya. Nah, sejak munculnya jurnalisme informatif di akhir abad ke-19 atau pada masa True versus jurnalis. Nah, jurnalisme transmisi yang dominat sebelumnya sebagian besar terkait ke politik hari ini. Kemudian perusahaan media Prancis yang telah menjadi industri dalam hak mereka sendiri telah berusaha untuk mengembangkan atau menguntungkan dan modal bisnis yang stabil. Mereka sudah lama mampu melakukannya, bahkan setelah Prancis tidak lagi atau seperti yang terjadi pada tahun 1914 menjadi pembaca surat kabar terkemuka di dunia. Data ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai pengakuan kepentingan termasuk peneliti, lembaga publik dan organisasi profesi sebagai ilustrasi situasi di Prancis. Nah, pentingnya media berita akan dinilai melalui tinjauan literatur yang ada. Terus, mengingat kelemahannya, analisis yang lebih luas akan melihat perubahan dalam pembiayaan untuk industri cetak dan berita online. Nah, mencetak peningkatan pangsa bantuan negara khususnya dalam bentuk subsidi, kemudian bebannya akan pertimbangkan sebagaimana sektor swasta mengasumsikan peran sumber penandaan dan distributor bantuan. Terus sementara ini masih dalam tahap awal dan belum stabil. Nah, peran baru sektor swasta telah terbukti lebih besar dari menandai dan penggambaran semakin pentingnya intermediaris di evolusi pembiayaan media, berita cetak dan online. Namun, total sumber daya yang terkait dengan industri media cetak dan berita online coba jalankan dalam miliaran. Nah, sumber daya ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, egiores atau pendapatan dari aktivitas komersial dan sumber daya keuangan di pengertian istilah yang ketat. Terus penghasilan dari aktivitas komersial, media berita datang dalam dua aliran, jual pengambil berita dan informasi itu sendiri, dan menjual iklan yang menyertai ruang. Nah, penjualan informasi kepada pembaca dan ruang iklan kepada pengiklan terus menjadi sumber pendapatan terbesar, meskipun jumlah totalnya telah menyurus ke miliaran pada tahun 2007. Nah, kemudian pertumbuhan dari pertengahan pada tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 2000-an, penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan yang lebih dari setengahnya, yaitu 4,8 miliar pada tahun 2007 menjadi 2,2 miliar
pada tahun 2016. Nah, selama periode ini pendapatan penjualan juga turun meskipun kurang tajam dari 6 miliar. Sehingga pada tahun 2007 menjadi 4,8 miliar. Nah, tren penurunan pendapatan iklan di media cetak hampir terjadi perbandingan terbalik dengan peningkatan pendapatan iklan online. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.